Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf guys ya, saya harus dengan merokok ya. Karena kalau kita bicara YouTube itu dikait-kaitkan dengan seorang kreator ya, atau seorang lain atau yang kreatif ya. Sehingga dari situ di saat kita mau bicara tentang YouTube ya, kaitannya dengan kreator ya, kalau nggak ngerokok itu inspirasinya nanti nggak muncul. Ya tidak selalu benar ya, tapi untuk saya itu kalau bikin konten kalau nggak sambil ngerokok itu juga menyampaikan materi itu kayak terlalu kaku. Nah di sini ya kembali lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan program saya ya, satu desa satu channel YouTube. Ya di saat kita bicara YouTube tadi jangan dipusingkan misalkan harus ada kreatornya ya, harus ada kompetensi, ndak usah lah, main gampang ya. Pokoknya punya email langsung bikin channel ya. Nah, terus terkait dengan konten-kontennya ya ini ya, jadi di saat bahasa keren itu yang sering disebut-sebut para kreator itu adalah bagaimana sih kita punya konten tadi memenuhi ya yang diharapkan dari YouTube. Jadi ada standarisasi atau ada spesifikasi ya, sehingga di sana algoritmanya akan muncul nanti. Nah, di spesifikasi itu nanti arahnya kemana, kita nggak usah bicara itu guys ya. Jadi YouTube channel desa itu ya benang merah atau tegasnya ya, itu jangan berbahas masalah subscribe ya, jangan berbahas masalah subscribe, itu nggak selesai nanti, terlalu panjang permasalahannya. Kalaupun di saat kita bicara YouTube, bicara subscribe, makanya saya katakan benang merah yang menjadi pembeda ya antara YouTube kreator ya, YouTube official ya, sama YouTube desa. Nah, ini beda jauh ya. Kalau YouTube kreator ya biasanya itu harus ada officialnya ya, jadi ada bagian-bagian yang punya kompetensi ya, tergabung di official ya. Tujuannya untuk menghasilkan sebuah tontonan ya, konten hiburan ya, yang menarik, yang asik ditonton ya, dan punya nilai manfaat. Ya, manfaat tadi bisa mengarah ke edukasi, bisa mengarah ke hiburan, bisa mengarah ke lawakan ya, dan bla bla bla. Oke, kita kembali ke YouTube channel desa atau TV channel desa. Jadi TV channel desa itu asal bikin YouTube aja ya, kontennya itu liputan-liputan kegiatan masyarakat, nggak usah diedit, nggak masalah ya. Misalkan contoh kontennya apa ya, misalkan rapat di kantor desa ya, misalkan ada ibu-ibu stunting ya berkegiatan, ibu-ibu PKK berkegiatan, kelompok jamaah yasin berkegiatan ya, nanti PRT PRW misalkan kerja bakti ya, meliput kegiatan pelaku usaha ya, atau bikin forum dialog dengan warga ya, itu semua bisa jadi konten. Jadi TV channel YouTube desa itu harapan saya bagaimana sih minimal masyarakat dengan menyaksikan YouTube channel desa itu dia akan mengetahui di desanya itu ono opo ae. Oh ternyata ada ahli kunci, ada servis mesin cuci, ada elektron, misalkan player itu, misalkan ada penyanyi, ada cek sound, ada barbershop ya, atau misalkan ada yang bikin kecap atau yang
punya kegiatan bikin bonsai atau apa segala macam. Nah, itu dengan adanya channel TV Desa ini silahkan ya. Jadi masyarakat yang punya yang saya sebutkan tadi ya, bikin liputan, syuting, suruh nyuting putranya atau bagaimana ya. Nah, dari situ yang penting informasi yang mau sampai informasikan lewat YouTube itu tersampaikan dengan jelas ya. Informasi yang akan disampaikan ya, dan bisa tersampaikan dengan jelas. Contoh, misalkan ada yang jual mie pangsit keliling ya, informasikan saya kelilingnya rutenya jalan ini, jalan ini, jalan ini kalau hari Senin. Kalau Selasa, misalkan hari ini ya di jalan ini, jalan ini. Kalau Rebo, jalan ini, jalan ini. Ya, saya start dari rumah misalkan jam 10 pagi misalnya. Nah, jadi tersampaikan jelas ya. Nah, bagi masyarakat yang mungkin mau ulang tahun bisa, yang mau misalkan ada yasinan misalkan bisa pesen mie. Ini kontak HP saya. Nah, contoh misalkan pelaku usaha jasa ya, yang mau betulin kunci ya, hubungi nomor ini ya, nama saya ini, di RT ini, segala macam. Gitu aja ya. Dan harapan saya memang ada nanti dari desa itu lama-lama kan akhirnya ketemu ya anak-anak yang kreatif ya, anak-anak yang memang seneng di dunia YouTube. Nanti akan ketemu anak-anak itu. Nah, nanti kalau sudah ketemu, dia nanti akhirnya bikin tim official. Nanti ada yang bagian nyoting, ada yang bagian ngedit, ya, ada yang bikin bagian memprogramkan kontennya nanti apa saja, kan? Narasinya yang harus dibangun bagaimana, terus bagaimana ada transkrip di saat mengendaki lebih cantik lagi misalnya. Kalau misalkan nanti waktu berjalan ya, ternyata ada yang bikin tim, nah itu nanti peluangnya banyak. Misalkan bagi masyarakat yang mau hajatan ya, misalkan mantenan ya, atau misalkan khitanan ya, nah, jadi nanti bisa ditawarkan bentuk atau konten atau tayangan yang sudah dihasilkan dari tim tadi. Misalkan waktu ada anak ulang tahun atau ada yang mantenan, kita bikin yang bagus ya, karena kita sudah tim. Nah, sehingga liputannya itu layak untuk ditonton ya, karena sudah melalui proses editing segala macam. Nah, jadi bagi bapak ibu kepala desa ya, segera bikin aja liputan, asal ngeliput aja nggak masalah. Itu sudah selangkah Anda akan berbuat lebih baik. Lama-lama akan ketemu nanti. Pastinya kan ada yang mengkritik nanti. Pak, Bu, masa konten YouTube begitu-begitu aja? Nah, nanti akan ada yang kritik begitu. Nah, langsung kita respon. Ya kalau kamu bisa, ayo bikin tim. Nah, akan bisa seperti itu ya. Jadi jangan bicara waduh nanti apa subscribe-nya segala macam ya. Di saat nanti kita harapkan satu desa ada satu sistem WA ya, ini yang gampang. Maksudnya begini, setelah bikin YouTube ya, kita berusaha mencari satu RT ada satu pemuda ya yang punya HP Android dan punya WA ya. Nah, karena sekarang ini banyak sudah istilahnya internet ini sistemnya pakai jaringan ya, abonemen ya, sehingga mau lihat apa saja itu bebas
Nah dari situlah saya ingin mengoptimalkan ya. Jadi bagi warga masyarakat yang sudah berabonemen tadi, bikin YouTube. Nah itu ya. Nah, jadi dengan adanya satu RT satu pemuda yang kita libatkan tadilah ya, upaya kita untuk menjaring ya anak-anak muda yang kiranya kreatif. Nah, nanti desa fasilitasi. Kalau memang kamu mau bikin tim ya, nah, misalkan terkait dengan TV channel desa ini bisa. Nah, jadi ada timnya yang profesional, nanti tak fasilitasi. Misalkan saya belikan apa HP atau kita belikan stabilizer atau misalkan apa ya. Nah, jadi biar pemuda itu nanti respect. Manfaatnya banyak nanti dengan YouTube tadi. Kan intinya itu kan bentuk fasilitasi masyarakat yang ingin menginformasikan. Ya, misalkan mau ada kegiatan basar, ya, misalkan mau ada kegiatan misalkan kayak lomba-lomba, ya mungkin lomba nyambel, ya lomba azan, ya lomba pidato, ya, dan sebagainya. Nah, jadi nanti akan memunculkan pemuda-pemuda kreatif. Nah, disitulah besar harapan kami ya Bapak Ibu Kepala Desa, mari ya kita berada dalam satu channel YouTube antara pemimpin dan yang dipimpin ya, bagaimana kita bangun komunikasi yang baik ya, jadi saling menerima, saling memberi ya. Nah, saling menerima dalam arti masukan dari warga masyarakat itu apa, nah, kita memberikan informasi terkait program-program atau apa saja ya. Nah, itu kita manfaatkan channel YouTube ini. Atau misalkan sekali-sekali ya kita adakan lomba bersih-bersih sungai. Misalkan 1 bulan sekali, hadiahnya 1 juta misalnya. Nyari sponsor itu gampang kalau sudah punya YouTube. Ya. Jadi lomba bersih-bersih sungai misalkan ada peserta 20 katakanlah gitu ya. Nah kan lumayan nanti sungainya dengan modal 1 juta bisa bersih misalnya. Nah, juga memunculkan nanti partisipasi aktif dari masyarakat. Kan desa itu paling sukses itu di saat setiap kegiatan itu direspon oleh masyarakat. Jangan mau misalkan ngajak masyarakat kerja bakti, yang datang cuma perangkatnya aja, ya kasihan perangkatnya. Nah disitulah besar harapan kami ya, dengan adanya satu desa satu YouTube tadi ya, bagaimana desa itu lebih hidup ya, lebih fresh ya. Jadi komunikasi timbal balik itu bisa terbangun ya. Dari situlah langkah kita untuk memajukan desa. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan ya pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.